Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama Makfira dengan NIM 25171464, mahasiswa PPG Guru Pendidikan Agama Islam, batch 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Dampelas dengan materi menjalani hidup penuh manfaat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu dan satu orang dulu pimpin doanya. Mulai. Ya, baik. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, silakan berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya, ya, kita tadarusan dulu ya. Satu orang pimpin tadarusannya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Ibu cek dulu kerapiannya ya. Sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Bajunya sudah di dalam? Tempat duduknya sudah dalam keadaan bersih? Baik, selanjutnya Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Lintang. Kenapa Lintang tidak masuk hari ini? Sakit. Ya. Siapa lagi? Tidak ada ya. Berarti yang lainnya hadir. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, baik, kita doakan semoga Lintang cepat diberi kesembuhan agar supaya bisa belajar kembali bersama-sama kita. Ibu mau mengingatkan kembali, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat
silakan, Afi. Apa materi yang dibahas kemarin? Tentang Syarul Iman. Ya, akhir daripada Syu'abul Iman. Syarul Iman adalah setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang Zat yang Maha Kuasa. Baik, alhamdulillah masih ingat dengan materi yang sebelumnya ya, tentang Syu'abul Iman, di mana ya iman sendiri itu adalah keyakinan kita ya akan Sang Pencipta. Baik, untuk selanjutnya kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking kali ini kita tepuk semangat. Ya, clue-nya itu adalah clap, boom, dan pen. Ya, silakan berdiri. Ya, kita tepuk konsentrasi ya. Ibu kasih kode. Tepuk konsentrasi. Clap, clap, boom, clap, pen. Ya, baik, silakan duduk kembali. Ya, silakan dilihat. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis manfaat menghindari akhlakul mazmumah atau sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah menciptakan karya mengandung komponen manfaat menghindari akhlak mazmumah atau sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, lalu mempublikasikan dan membagikan di media sosial. Yang ketiga, menjelaskan bahwa akhlak mazmumah atau sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur atau hasad adalah larangan agama. Ya, baik. Yang selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu hidup foya-foya? Ada? Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa? Ade? Ya, silakan. Apa itu hidup foya-foya? Foya-foya. Berfoya-foya adalah perilaku menghabiskan uang, waktu, atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting. Contohnya seperti seseorang yang mendapatkan uang saku lebih memilih menghabiskannya untuk membeli barang-barang mewah. Ya, jadi itu salah satu bagian daripada pemahaman kalian tentang apa sih sikap hidup foya-foya, hasad, sum'ah, ya, dan ria. Yang selanjutnya ada yang bisa yang bisa menjelaskan apa bahaya dari sikap hidup foya-foya? Apa bahayanya? Ya, silakan Ade. Sifat berfoya-foya itu ada 4. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melainkan akhirat. 2. Ya. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Ya, jadi itu salah satu bahaya daripada ketika kita menerapkan yang namanya sikap hidup foya-foya. Hidup foya-foya. Jadi kalian sudah cukup paham ya. Satu orang lagi bertanya, apa manfaatnya ketika kita menghindari sikap hidup foya-foya? Nah, silakan. Apa? Cara menghindari sikap tercela, mengenalkan sederhana, mengamalkan sikap rendah hati, bersyukur atas nikmat Allah, meningkatkan kesadaran diri. Ya, jadi salah satu cara menghindari sifat tercela atau sifat hidup foya-foya, sum'ah, dan ria, ya itu adalah menghindari. Bagaimana cara menghindarinya? Salah satu, ya, menerapkan hidup sederhana. Ya, sederhana. Misalnya apa? Membeli barang sesuai dengan ketika kita membeli barang itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Bukan keinginan kita. Ya, mengembangkan sikap rendah hati. Contohnya seperti apa?
sifat tercela. Ya. Yang perlu kita harus pahami di sini bahwa sifat tercela ini adalah sifat atau perilaku buruk yang tidak sesuai dengan apa? Norma, moral dan etika dan ajaran agama yang merugikan diri sendiri ataupun maupun orang lain. Dan juga apa? Bisa menimbulkan yang namanya dampak negatif dalam kehidupan sosial. Foya-foya, ya. Seperti kita ketahui bahwa berfoya-foya ini adalah bentuk daripada perilaku menghabiskan uang, waktu atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting. Nah, belilah yang seperlunya, jangan menghapur-hapurkan uang yang tidak penting, atau yang tidak baik. Kemudian apa lagi? Kemudian untuk yang selanjutnya, jadi sudah paham ya? Dan ria, apa itu ria? Ria ini adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian. Jadi kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu niatnya itu adalah karena karena Allah Ta'ala, bukan karena mau kita dipuji oleh orang lain. Semata-mata kita memberi itu karena kita ikhlas dengan tujuan karena Allah Ta'ala. Jadi memberi itu bukan karena mau dipuji ya. Contohnya seorang siswa yang rajin beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Jadi kalau Anda misalnya disuruh beribadah, misalnya sholat, jadi melakukan sholat itu bukan karena disuruh, bukan karena menunjukkan kewajiban Anda, tetapi semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takabur. Apa itu takabur? Takabur ini adalah sifat sombong atau merasa diri lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau Anda dikasih ilmu pengetahuan yang lebih, harus ada yang namanya sikap rendah hati. Jadi itu. Jadi yang selanjutnya hasad. Hasad ini adalah sifat iri atau dengki, yaitu merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat tersebut hilang darinya. Beberapa cara sebenarnya untuk kita menghindari yang namanya sifat iri ini. Salah satunya yaitu apa? Lebih memperbanyak yang namanya rasa syukur. Kalau melihat orang lain sukses, bagaimana kita juga berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Untuk menjadi orang sukses itu dengan cara apa? Belajar. Kemudian apa lagi? Bekerja keras. Apa lagi? Selain bekerja keras apa? Yang terpenting itu adalah bagaimana membangun yang namanya tanggung jawab. Jadi manusia itu harus bisa dipercaya, ya. Jadi itu ya. Jadi jangan pernah menanamkan yang namanya rasa iri di dalam diri, karena itu tidak baik. Ini ada cara menghindari sifat tercela, karena kita ketahui bahwa ria, hasad, sum'ah dan sebagainya itu adalah sifat yang tidak baik. Bagaimana cara menghindari sifat tercela ini? Yaitu yang pertama adalah menerapkan hidup sederhana. Jadi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap rendah hati. Dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita lakukan, semua itu semata-mata karena Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita ilmu dan sebagainya. Jadi itu ya. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri. Tanpa ada yang namanya rasa iri terhadap orang lain. Kemudian yang terpenting di sini adalah cara menghindari sifat tercela adalah bagaimana meningkatkan kesadaran diri. Perlu yang namanya sadar diri. Apapun yang ada pada diri
saya hari ini adalah apa? Ya, semua itu adalah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu hanya titipan. Sebentar ya, Ibu akan menampilkan video. Ya, silakan simak baik-baik yang ada di tayangan ilustrasi video ini. Kira-kira dari video ini apa yang Anda bisa simak dari mana letak perilaku tidak baik dari video ini? Apa yang Anda bisa simak dari ilustrasi yang ada di depan ini? Pamer. Di mana siswa itu ya menampilkan sikap sikap apalagi suka Iya. apalagi Kabur. apa Bukan jalur. ya membaca Al-Quran hanya karena ada kamera Ya. ya hanya karena ingin Pamer. ya jadi sikap yang seperti ini harus dihindari Dari. perlu dihindari karena sikap yang seperti ini adalah sikap yang kurang baik ya. Ya, ada di sini LKPD lembar kerja, silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Ya, setelah itu silakan dikerja secara berkelompok ya. Kemudian setelah itu dipresentasikan masing-masing perwakilan dari pada kelompok itu sendiri ya membacakan di depan ya. Ada jawaban cari di sini. Ada. Ya, silakan ya. Ya, Ibu
menghabiskan uang ataupun menghambur-hamburkan Wah. ya, jadi itu ya. Kemudian ada lagi tanggapan yang lain? Sudah cukup jelas? Ya, ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya sudah memaparkan materinya. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada 2 cara mengubah hasad menjadi kita iri yang positif. Yang pertama, mengingatkan kebaikan yang sama tanpa mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Yang kedua, menjadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi positif. Sikap seorang muslim dalam menyikapi hal tersebut: mengucapkan selamat dan turut berbahagia, menjadikan prestasi teman sebagai inspirasi, menghindari hasad dan dengki, mendoakan kebaikan bagi teman. Ya, jadi untuk kelompok 2 ini memaparkan tentang apa tadi? Tentang mengubah Ya, hasad 2 cara menghindari. Nah, ada yang tahu seperti apa itu gibah positif? Kalau gibah negatif pasti Anda sudah tahu ya. Ya, 1 membicarakan kebaikan orang lain. Sudah cukup jelas barangkali ya? Sudah cukup jelas pemaparan dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya, ya presentasi yang selanjutnya ini disampaikan oleh kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya. Apa perbedaan antara ria dan sum'ah? Ria melakukan suatu amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Biasanya terjadi saat amal sedang atau akan dilakukan. Contohnya, seseorang sholat dengan gerakan yang diperbagus saat ada orang lain yang melihat agar dinilai sebagai orang yang rajin beribadah. Dapat pujian dan pengakuan atas kedermawannya. Ya, barangkali ada dari Anda masing-masing kelompok memberikan tanggapan dari penjelasan tentang apa sih sebenarnya ria, ya apa sih sebenarnya sum'ah itu, dan apa sih sebenarnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selebihnya untuk kelompok 3 diucapkan terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Yang selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta, contoh menghabiskan uang, menghamburkan puasa. Ya. Jadi itu tadi pemaparan dari kelompok 4 ya tentang apa tadi? Ya, berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Tentang bagaimana sih sebenarnya hidup foya-foya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tidak ada, baik, cukup jelas.
kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya sudah cukup jelas ya kesimpulan dari semua materi yang ada pada hari ini. Ibu mau tanya dulu satu orang ya, apa yang Anda pahami dari pengertian poya-poya itu sendiri? Mustahil? Apa itu poya-poya? Perilaku yang menghabiskan uang, waktu, atau sumber daya dengan cara yang berlebihan. Salah satu bentuk daripada perilaku menghambur-hamburkan Uang.